Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum kita memperdebatkan mosi kita pada hari ini, izinkan saya membawakan latar belakang, argumen, dan penutup berupa penguatan pernyataan argumen yang telah kami bawakan sebagai tim pemerintah. Mosi yang akan kita bahas pada hari ini tentang Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Saya akan mulai pada latar belakang. E-sport merupakan permainan video game yang bersifat kompetitif. E-sport ini menjadi fenomena global terutama di Indonesia khususnya. Bermula dari sebuah kompetisi yang diadakan oleh suatu komunitas yang hanya berhadiahkan majalah. E-sport sendiri adalah kependekan dari electronic sport, yaitu olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama yang dimainkan oleh profesional. Sama sekali tidak seperti apa yang dipikirkan. Beberapa waktu lalu, e-sport sama sekali tidak dikenal. Akan tetapi, sekarang e-sport menjadi fenomena yang terus berkembang dan mulai memancing perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari media, mulai dari gamers, hingga perusahaan-perusahaan besar yang sama sekali tidak bergerak di bidang e-sport. Perkembangannya cukup pesat. Di ranah global, posisi Indonesia dalam pasar industri gaming menempati urutan ke-16 pada tahun 2017. Menurut paparan data Newzoo, tercatat 43,7 juta gamer yang menghasilkan pendapatan, di mana pendapatan Indonesia ini masuk dari industri game yang mencapai hingga 879,7 juta dolar Amerika atau yang senilai dengan 13 triliun rupiah, dan diprediksi dapat terus berkembang sehingga membantu pemasukan negara. Meskipun demikian, permainan video game yang bersifat kompetitif pada dasarnya ini membutuhkan teknik juga strategi tertentu, tetapi di lain sisi banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga yang ada di Indonesia ini. Tanpa kita sadari, dampak negatif yang ditimbulkan e-sport ini sangatlah berbahaya bagi kita, baik secara mental maupun fisik. Yang pertama, seseorang yang menghabiskan banyak waktunya untuk bermain game setiap hari dapat beresiko kecanduan game akut. Bahkan WHO sendiri sudah mengklasifikasikan kecanduan game ini sebagai penyakit mental. Yang kedua, kesehatan akan menurun. Orang yang duduk terlalu lama ternyata berisiko lebih tinggi terkena diabetes mellitus tipe 2 serta serangan jantung. Selain itu, daya tahan tubuh yang melemah akibat kurangnya aktivitas fisik, sering terlambat makan, sering terpapar pancaran radiasi dari layar monitor komputer yang merusak mata, dan penyakit lainnya. Selain itu juga menyebabkan indoktrinasi budaya luar atau budaya instan, sehingga masyarakat terbiasa dengan budaya instan, menjadikan uang sebagai tujuan akhir, tingkat kecemasan dan stres yang dapat mengakibatkan internet gaming disorder, dan masih banyak lagi. Hal-hal seperti ini sangatlah berbahaya dan diperlukan kesadaran yang kuat dari kita sendiri maupun orang lain agar terhindar dari dampak-dampak negatif e-sport ini. Saya sebagai tim pemerintah yang menyesali e-sport ini menjadi salah satu cabang olahraga di Olimpiade berargumen bahwa dengan dijadikannya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade khususnya akan memberikan banyak dampak negatif bagi para penggunanya, baik dari segi psikologis yang akan mengganggu mental seseorang, menghambat proses pendewasaan diri, dari segi waktu yang dapat mengaruhi prestasi belajar anak sehingga pendidikannya tertinggal karena jam latihan yang tidak efektif, dari segi keuangan yang mengajarkan pemborosan dan ketidakjujuran, dari segi sosial yang menyebabkan kesulitan bersosialisasi dengan orang lain. Selain itu akan menyebabkan kemunduran yang besar bagi cabang olahraga yang lainnya, karena semakin banyaknya minat pengguna media elektronik di cabang e-sport ini. Demi melindungi masyarakat dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh e-sport ini, maka kami sebagai tim pemerintah tidak menyetujui e-sport untuk menjadi sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade, karena tidak ada jaminan bahwa e-sport akan tetap terus berkembang hingga 10 atau 15 tahun ke depan. Dengan pendidikan, banyak kemampuan akademik dan non-akademik lainnya yang bakal terasa. Skill-skill atau kemampuan seperti kedisiplinan, tanggung jawab, pengetahuan umum, dan yang lainnya tetap dibutuhkan meskipun kita menjadi seorang atlet e-sport profesional ataupun menjadi pekerja yang memiliki karir di jenjang berikutnya yang akan kita tempuh nantinya. Kami sebagai tim pemerintah menegaskan kembali sekali lagi bahwa kami tidak menyetujuinya e-sport sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.